haula wala quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang kita terima. Iman Islam tentunya yang paling utama yang harus kita jaga dengan takwa yang berlandaskan ilmu. Di sini ada pertanyaan, ya. Saya diajak makan bakso di Veteran, kemudian ternyata 5 hari yang lalu keponakan bilang bahwa warung tersebut untuk sementara ditutup. Saat ini pun boten ketinggalan. Dagingnya ada campuran babi, yang punya mengakui. Kemudian saya dibilang sebagai orang yang fanatik. Pertanyaannya, apa itu fanatik? Fanatik adalah orang yang mengikuti sesuatu paham dengan kenceng. Kalau konteksnya sesuatu yang benar, tidak ada masalah ya. Artinya kalau misalnya niku Al-Quran menyatakan haram terus jangan berpegang teguh pada niku, tidak ada masalah nih. Fanatik seperti itu. Tapi kalau fanatik membabi buta, itu yang tidak diperbolehkan di dalam Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Sebentar, saya carikan ayatnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang Nasara dan Yahudi, yang mana mereka itu menjadikan pendeta-pendeta mereka itu sebagai sesembahan selain Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surat pada Quran surat At-Taubah ayat 31. Jadi At-Taubah ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibnu Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Niki ayat ini ketika dibacakan oleh Nabi SAW sebagai orang yang paham bahasa Arab, didengar oleh seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim, yang dia juga paham bahasa Arab. Dan Adi bin Hatim ini dulu orang Nasrani yang sudah masuk Islam. Jadi wong ngerti bahasa Arab, ya yang ngerti bahasa Arab, membacakan ayat kepada orang yang ngerti bahasa Arab. Yang mana ayat tadi bunyinya atau artinya, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai ilah atau Tuhan selain Allah. Jadi ayat ini menyatakan orang Yahudi, orang Nasrani itu menjadikan pendeta mereka itu sebagai Tuhan juga selain Allah. Selain mereka juga menuhankan Isa putra Maryam. Padahal mereka itu hanya diperintahkan untuk menyembah Allah yang Esa, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, mendengar ini Adi bin Hatim itu Protesnya dan nek mereka nyembah Isa Al-Masih benar, tapi tidak menyembah pendeta tidak benar, gitu, kata Adi bin Hatim. Nah, Nabi mengatakan, bukankah kalau mereka menghalalkan sesuatu padahal aslinya haram, kamu ngikut? Bukankah kalau mereka itu mengharamkan sesuatu padahal aslinya halal, kamu juga ikut? Kemudian Adi bin Hatim mengatakan, nek niku iya. Jadi orang yang nggak paham, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal itu dianggapnya biasa atau sesuatu hal yang ringan. Padahal di dalam kaidah agama kita, orang-orang yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, niku bisa berpotensi merusak akidahnya atau membatalkan syahadatnya, alias kafir. Paribasane ngeten, enten wong Islam mendem. Saat mendem dia tahu ciu itu haram, maka dia hanya dapat dosa mendem. Ya, dosa mendem udah dosa besar. Tapi begitu kemudian dikasih tahu, Mas, bojo mendem wong Islam. Lah emang apa? Nah kan ning Islam mendem ki haram. Lah kon kuwi menurutmu, nek menurutku halal ki. Nah, nek dia bilang gitu, maka syahadatnya batal. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam konteks orang Nasrani, orang Yahudi seperti itu. Saya kasih contoh, Perjanjian Lama di dalam Alkitab menyatakan babi itu haram. Perjanjian Baru tidak ada tentang larangan makan babi. Kenapa? Nah, karena di dalam Perjanjian Baru Isa Al-Masih mengatakan
aku tidak datang untuk menghapus hukum Taurat. Berarti hukum Taurat niku nggih gak usah dibahas, sing ning enek ning kono ya digarek ditutke. Tapi Paulus datang mengatakan apa yang menjadi syariat Yahudi kita tidak pakai gitu. Nah, adapun kenapa perjanjian lama Taurat itu ada di perjanjian lama atau kita jadikan satu dalam Alkitab, itu dalam rangka kita mengambil pelajaran saja. Itu menurut mereka seperti itu. Maka ya salah paham, nggak kayak gitu. Faktanya ibarat sekolah urutan itu ada enten SD, SMP, SMA. Ketika kita pengen putra kita jadi dokter misal, maka ya kita SD ini diajari IPA, fisika, biologi, matematika ngoten. Mungkin SMA nggih ngoten. Lebok ke IPA. Karena nek SMA mlebu IPS nggih mboten saged dadi dokter. Nah, nanti baru kuliah daftar kedokteran gitu. Nah, maka si perjanjian lama yaitu Yahudi, Taurat itu di situ melarang makan babi. Perjanjian baru nggak ada larangan, bukan berarti boleh. Tapi di situ ada ayat yang menyatakan aku tidak datang untuk menghapus satu titik pun. Berarti syariat yang ada sebelumnya ya harus dipakai. Islam datang mengulangi pernyataan tentang haramnya babi. Sama tentang jilbab dan perjanjian lama itu menyatakan orang yang tidak menutup kepalanya tidak boleh masuk rumah Allah. Tapi perjanjian baru nggak ada ayat itu, bukan berarti terus untuk udoh itu enggak gitu kan. Nah, ya berarti syariat yang lama harus dipakai gitu. Nah, Islam datang menyempurnakan yang namanya jilbab itu apa. Oh, ternyata semua ditutup kecuali muka dan telapak tangan gitu. Makanya bimbing rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, fanatik kalau konteksnya yang baik enggak apa-apa, tapi kalau konteksnya yang buruk itu salah. Konteks yang buruk pripun? Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Baqarah ayat 170, wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallah qalu bal natabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Ini konteks yang buruk. Dan apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang musyrik itu, ikutilah apa yang diturunkan kepada Allah, mereka menjawab, enggak, kami akan mengikuti apa yang didapatkan pada nenek moyang kami. Kemudian Allah bertanya, apakah kamu akan mengikuti apa yang dibawa oleh nenek moyangmu, sedangkan awalau kana abauhum la yaqiluna syai'au, padahal mbah-mbahmu itu tidak berpikir sama sekali, tidak mikir sama sekali gitu. Nanti dalam ayat yang lain itu dikatakan lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk merenungi. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Walahum adanun la yasma'una biha, punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am balhum adol, mereka itu kayak binatang ternak bahkan lebih hina. Makanya di sini dikatakan apa nek mbahmu itu tidak pernah mikir, mosok mbok ikuti. Wala yahtadun, dan mereka tidak juga dapat petunjuk. Sehingga paribasane ngeten, ketika kita punya orang tua kita punya kesalahan, ya jangan ngambil kesalahannya untuk diikuti. Ikutilah yang benar, misal tentang kasih sayang pada putranya, tentang perjuangannya, tentang kebaikan kepada keluarga. Nah, itu yang diikuti. Tapi dalam kondisi mereka kemudian berbuat kesyirikan, ya tidak kita ikuti. Makanya mungkin saya pernah ceritakan di salah satu majelis kalau tidak salah di sini di PES ini, di Baitur Rahman ya boten lain itu. Niku enten piyai niku dia menyatakan, saya sekarang sudah bergembira, bangga. Kenapa? Karena negara sudah mengakui keyakinan saya. Itu saat ini agama Indonesia itu selain 6 niku enten yang ketujuh. Yang ketujuh niku pengakuan pada orang yang mengakui atau kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi aliran-aliran kejawen segala macam niku diakui dengan sebutan niku. Nah, si orang ini merasa bangga. Saya sekarang bangga. Kenapa? Karena keyakinan saya sekarang sudah diakui negara. Sehingga nanti nek tonggoku, paribasane ngejak ning masjid gare tak dudoi, aku aja mbok jak rono, mbok jak rene, aja mbok geret ngalor ngidul ngetan ngulon. Ki lho KTP ku wis beda. Dan aku ndak butuh kitab suci, aku cukup membaca alam. Godhong ceblok itu berarti itu firman Tuhan yang menyatakan sesuatu yang dari atas itu medhuk ning ngisor. Nek ngoten niku cah cilik ya ngerti gitu kan. Nek perlu jenengan anjlok ya engko bakal medhuke ning ngisor gitu kan. Nah, terus ditanya sama yang wawancarai, lah jenengan dulu agamanya apa? Nah, saya dulu Islam. Bapak saya itu Islam abangan. Nah, terus saya yo tidak menghayati Islam itu apa. Ya, akhirnya saya merasa lebih nyaman dengan keadaan saya sekarang. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, nggih, ketika panjenengan mengalami kondisi yang serupa, dalam artian ngeten, jenengan ra rumangsa paham Islam atau merasa tidak paham Islam, ya jangan tidak belajar Islam, belajarlah. Jangan menikmati menjadi abangan. Islam itu bukan kayak orang kayak Hindu yang kastanya kalau udah sudra terus sampai mati, mboten. Panjenengan yang hari ini merasa Islam abangan, jenengan belajar
putra jenengan sekolah ke agami, jenengan pondok ke, jenengan kan ngaji, kan tahfidz. Bisa jadi loh jenengan yang abangan putrane jadi kiai, ustadz bisa gitu. Islam itu ndak kayak agama sebelah yang kemudian nek sudra terus mau pantek pitung tuluran ya sudra terus gitu kan. Ndak mungkin jadi brahmana, ndak mungkin gitu. Makanya bimbing dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jelas menyatakan bahwasanya memerintahkan atau memaksakan orang masuk Islam dengan paksa itu ndak boleh, la ikraha fiddin. Tapi kalau ada orang sudah masuk agama Islam ya belajarlah, udkhulu fis silmi kafah. Belajarlah. Dan dalam belajar niku saya selalu contohkan modelnya kayak jangan dahar niku lho. Misal sak niki uliliane sate gitu kan. Nah, mungkin dalu misal dijak garwane yo nyate Bu, mau mangan sate kan ngoten. Maka belajar agama nggih ngoten. Jenengan ketika belum tahu bagaimana menjadi seorang muslim yang baik ya belajarlah jadi muslim yang baik. Detailnya gimana? Misal jenengan sholat, jenengan belum tahu fikih sholat ya belajarlah tentang sholat. Jenengan udah tahu tentang fikih sholat, besok nanti Ramadan jenengan belum paham tentang fikih Ramadan, belajarlah fikih Ramadan. Lah berarti aku kudu golek majelisnya Mas. Ya iya. Bahkan kalau ndak ada misal di masjid jenengan ada majelisnya, hadirkan ustadz yang ajarkan di situ. Misal nggih, jenengan teng masjid niku bakul kabeh gitu atau mungkin jamaah bakul pasar misal gitu kan. Nah, yang ngajine nggih tentang hukum-hukum jualan di pasar biar kemudian ngerti bagaimana bertransaksi yang benar. Ngoten. Kayak jenengan pados daharan niku lho. Nah, misal binjing dijak garwane, "Yo nyate moh wingi wis kok." Lah terus gelem-geleme apa? Ya ayam bakar gelem. Ah. Sesuk eneh jak ayam bakar mesti moh ganti liyane gitu kan. Ah nek di apa? Bubur lemu gelem. Gen lemu kaya masih kae gitu. Nah, makanya pimpin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Belajar agama ngoten. Jadi misal jenengan sudah paham sesuatu, ya cari yang belum paham apa, digenepi gitu. Nggih. Makanya majelis ilmu niku digawe yang penak ngoten, biar jangan sampai jenengan tuh terus punya klaim abangan terus wis ben sisan abang tak dadi ireng sisan mboten nggih. Jadi abang ini niku dipelajari agama terus sampai abang ini niku dadi putih ngoten nggih bener niku. Mboten malah dinikmati. Ini fanatik itu tergantung konteksnya nggih. Nek konteksnya sesuai dengan ayat, hadis bagus. Tapi kalau konteksnya ikuti yang salah nggih jelek nggih. Termasuk fanatik napa? Bola niku. Ora ngerti gandeng cenenge padu, klub A karo klub B nek sing mati. Partai niku nggih jelek, fanatik partai. Aku ndukung calon kae sing kono nyalon kono, ketemu ning dalan kepruk-keprukan, nah itu jelek ngoten niku nggih. Fanatik termasuk tawuran SMA ndukung sekolahan iki sekolahan kuwi kok tekoki cekeli apa kok tawuran lah mbuh ini sudah membudaya sejak bertahun-tahun yang lalu pokoknya kita itu musuh abadi selama-lamanya ngoten niku lho saurane ngoten niku lho nek ditekoki karo polisi niku ya Allah bocil-bocil kayak ngopo ya. Apakah orang muslim diperbolehkan memiliki rasa fanatik? Boleh, kepada agamanya, kepada Al-Qur'an dan Sunnah boleh. Dan di saat bagaimana fanatik itu dipakai tadi itu saat sesuatu yang dipegang itu benar. Nggih, misalnya dengan jilbaban udah bener iku jilbaban. Terus kita wong komentar, "Oh, udah tak jilbaban." Sok solihah ngono. Rasa digagas, ngoten niku rasa disrawungi nek perlu, tinggal wae. Nah, misal beli makanan, saya cari penjualnya yang muslim, tempatnya bersih, serta menolak pemberian kalender Kristen, saya juga dikatakan sangat fanatik. Enggak apa-apa ya. Jadi nek jenengan mau makan jenengan milih tempat yang baik, yang halal enggak apa-apa. Itu bukan fanatik. Tapi jenengan ningali videone wong primindapan niku masak tidak terus apa kolun jenengan ngoten niku. Bojo kula niku lho, kula kandhani enten sate enten daerah Pelawean niku terkenal gitu. Niku maem. Nah terus ana apa niku jenenge wong ten warung sosok keblek pipis napa pripun. Ten wingking niku kamar mandine iku lho. Reget banget wis. Ambune ra enak reget bian. Lah kula critakake terus wis pokoke sak lawase aja rene meneh. Siji, yang loro ten daerah Etan niku Baturono. Napa daerah napa mriku? Baturono enten nggih. Nah mriku enten sate to sing rame niku to. Niku yo enak, seneng. Terus bungkus ceritane, bungkus gulene napa-napa lho pokoke sing enten kuah-kuahe ngoten. Tekan omah diinget to. Pada aduan yang paling bawah niku ketut coro gitu. Wis pokoke aja mbok jak rono meneh. Terus meleh ten pundi meleh nggih?
ten anu tangmangu sate sing rame biyanti ae. Nah, niku sunduke nek ten sate klathak kan sunduke ngangge ruji, niku dikumbah mboten napa. Niku sunduke pring dikumbah melih. Saderenge dikumbah niku mung diklumpukke didekek ning apa niku? Ning kresek digelar ngoten. Dilaleri sak pirang-pirang. Nah, kula critani wis pokoke rarene meneh. Nah, itu kan bagian dari fanatik, tapi konteksnya adalah kesehatan gitu loh. Nah, orang Islam harus di atas itu. Jadi selain kesehatan ya fanatik tentang halal ndak ada masalah gitu. Ndak ada masalah nggih. Makanya mungkin jenengan nek ten napa ten Sumatera Utara niku jenengan nek ra fanatik ruwet jenengan mengke. Ten mriku niku nek mboten jenengan ketemu warung muslim ngoten, jenengan kemungkinan akan ketemu barang haram. Makanya enten rencang kula niku pan beda mobil kan dinas mriku jaman kula di Jakarta niku. Niku mandek ten warung gitu, keluwen gitu. Ya karepe mau ngarep toko Indomie gitu. Terus lagi mangan Indomie ngono sing ning burine iku lagi mbeket kirik lho, Bu. Jadi nggak ngerti warung BPK ora tekok BPK niku napa? BPK ternyata babi panggang karo. Makanya ya nek pundi-pundi paling aman niku nggih niki nggih penggalih kula mawon, paling aman niku nek wis pertama nek mboten enten kata muslime nggih warung makan Padang niku insyaallah aman. Padang niku secara formale niku kudune wong Islam. Secara formale lho kudune. Tak kata enten wong Padang Balelo nggih enten. Buya Hamka niku gadah rai. Niku wong Padang Buya Hamka, raine otomatis nggih Padang. Niku rayine niku pendeta. Buya Hamka niku napa? Tokoh Muhammadiyah to, ulama besarnya. Nah, niku rayine Buya Hamka niku pendeta. Tapi ya dia menghilang dari dunia perpadangan. Jadi sudah tidak pernah nampak sebagai orang Padang segala macam. Lagi pramila orang kalau membanggakan sisi Padang atau Minangnya, dia harus muslim gitu kan. Dia harus muslim, tidak bisa ndak. Kayak Bugis juga ngoten. Bugis itu harus muslim. Madura nggih ngoten. Madura niku orang nek membanggakan kemuduraannya, dia harus muslim. Ya. Dia harus muslim. Makanya ten Madura, ten Aceh, ten Padang niku jarang enten pendeta napa gereja niku jarang. Ten Madura niku entene gereja niku ten kota namung setunggal niku sing mriku nggih namung pendatang Cina-Cina ngoten niku. Enten orang asli mboten. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih, dadi fanatik soal itu ndak apa-apa nggih, fanatik kesehatan aja ndak apa-apa. Nek jenengan mboten fanatik kesehatan kok iso diare bendina. Nomor kali, apakah itu gosop? Nah, gosop itu ada dua makna. Satu, menipu bisa. Man ghosa falaysa minna. Siapa yang menipu, maka bukan golongan kami. Nah, hadis itu datang atau diucapkan Nabi ketika Nabi itu sidak ke pasar. Jadi Nabi, Abu Bakar, Umar niku gene sidak. Abu Bakar, Umar niku nek sidak niku ngetes. Nek ngene ketemu ngene hukumnya apa? Atau nek kowe ndidit semene disilih wong kae kowe terus kudu ndeleke piye? Nek ndak bisa jawab diusir. Lunga kok kene. Soalnya kowe ora mudeng hukum-hukum kuwi, potensine nek kamu gagal paham tentang hukum itu, potensinya ada dua. Orang akan terjerumus dalam riba dari kamu, atau kemudian orang akan berbuat salah kepada kamu. Makanya kamu keluar dari sini. Niku Abu Bakar, Umar. Nek Nabi mboten. Nabi merasa semua yang dagang udah paham. Nah, tapi Nabi ini kadang iseng-iseng misalnya enten gandum ngoten. Dalam kasus hadis tadi itu gandum niku lalah dalu niku Jawa. Injile teles diwalik kalih bakule. Nah, bar diwalik niku Nabi sidak, terus tangan beliau niku dilebokke. Rodok didelepi ngoten lho. Teles. Kemudian Nabi mengatakan man ghossa falaysa minna. Sing ngapus-apus dudu golonganku, dudu koncoku. Nah, pramila ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gosop niku salah satu maknanya adalah menipu. Nah, salah satu makna yang kedua yaitu menggunakan barang orang lain tanpa izin. Terus misal ini kan Nabi pengawasan ngeten iki. Zaman Nabi pengawasan ngeten iki, jenengan ningali wektu iki engko ramunge jam 5. Nah, jenengan misal lajeng napa di WA sinten ngoten, yuk ketemu Cek Udinan misalnya. Nah, jangan medal gitu kan. Nek dalah ketemune ten nyebrang sama Tiadi kan butuh helm gitu kan. Nah, jangan mriki mboten ngangge helm terus helmnya saya enten ning ngandhep jangan pundhut jangan nggih mboten izin. Nah, itu namanya gosop. Ngangge sendal, ngangge helm, ngangge napa mawon mboten izin. Ngangge sapune tanggane ra izin, nah niku namine gosop.
Nah, kemudian apa itu ghibah? Ghibah, gosok ghibah. Ghibah niku nek secara hadis niku dzikruka akhaka bima yukrahu. Kamu bercerita tentang saudaramu yang saudaramu itu kalau tahu dia nggak mau. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana kalau memang yang aku ceritakan itu emang terjadi sama dirinya? Wa ikana fihi ma'akul, kalau emang aku menceritakan apa enenge pripun gitu kan. Misal jenengan ngrasani kula gitu kan. Wah, mau sing isi pengajian awake lemu biang gitu. Mangane mesti akeh biat. Walaupun itu bener gitu kan, kata Nabi, walaupun itu bener lah itulah ghibah gitu kan. Tapi kalau nggak bener, fakot bahatahu, kamu itu sudah dusta. Nah, terus nek boten bener niku namine dusta, nek bener niku ghibah. Nah, menjadi ghibah kalau sing diceritake niku mireng terus gak seneng ngoten lho. Gak seneng gitu. Tapi nek sing diceritake seneng boten ghibah gitu kan. Makanya nanti cara bertobat orang yang suka menggibahi orang lain adalah menceritakan kebaikannya, ngoten. Terus misalkan nah gene gibahi kula soal lemu wau gitu kan. Nah, tobatnya jenengan selain minta maaf sama saya, jenengan temen-temen harus cerita tentang kebaikan saya. Nah, baiknya napa lah kudu ngertos. Sementing aja sing marai kula ra seneng gitu kan. Nah, mungkin wah selain mangane akeh ning gaene jajakke gitu. Tapi aku ora tau dijajakke. Lah padha ae. Ya, pokoke ngoten lah. Hibah. Namimah niku napa? Namimah niku tumbak cucukan. Nah, namimah niku tumbak cucukan. Gawene adu-adu. Ora seneng delok wong liya seneng, ora seneng delok wong liya damai. Sukanya memfitnah. Kowe ngerti ra kowe mau dirasani kae. Ketemu si kae. Kowe ngerti ra kowe mau dirasani si kuwi. Akhirnya si kae karo kuwi padu gitu kan. Padahal memang bener memang si kae sama si kuwi ngrasani. Tapi ngerasani ini kan sebenarnya mereka saling tidak tahu. Nah, kok dadak jadi penengah untuk mempertemukan dua cerita itu akhirnya menjadi konflik. Nah, itulah orang-orang yang disebut dengan namimah. Dan Nabi SAW mengatakan kebanyakan manusia itu masuk kuburan disiksa kubur itu karena cebok yang enggak bersih dan karena namimah. Nah, pramila nggih. Ibu nek ajeng serius niku kinten-kinten nek membuka potensi konflik kira-kira kok bakal rame niki mengki sing krungu mboten usah ditutuke ling cerita. Lah tapi tenane mang ngono kok mboten usah ngono. Senenge kok gayane tenan-tenan tapi marai rame gitu kan. Napa meneh niku mengki sing rame suami dengan istri nganti bubaran. Nah, maka berarti jenengan niku agene setan. Karena iblis niku mengirimkan bala tentaranya setiap hari dan nanti sore nanti pulang niku yang dikasih apresiasi terbaik itu adalah mereka yang dapat menceraikan suami dan istri. Do laporan, wah aku mau ngene-ngene. Yo sesuk mangkat neh. Begitu ada yang laporan, aku sudah membuat si A dan si B cerai. Oke, kowe hebat. Lingguh kene, nah, sesuk leren. Nah, ngoten. Makanya nek jenengan kok remen sing ngoten niku, niku nggih berarti agene setan jenengan niku. Ampun nggih, ampun dados agene setan. Ibu, napa ya nek Mas agene setan? Enten. Innal mubadirina kanu ikhwanas sayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Wong-wong sing mubadir menggunakan harta secara tidak baik, tidak benar, punya rizki dihambur-hamburkan, kemubadir itu saudaranya setan. Nah, ini saya bahasakan tadi agene setan gitu kan. Dan setan itu kepada Robnya itu ingkar. Jadi nikmat itu harusnya dimaksimalkan buat dirinya, nek turah dibagikan kepada orang atau diinfakkan. Nah, malah niki dihambur-hamburkan. Nah, yang seperti itu berarti tidak paham cara mensyukuri nikmat, itulah syaitan. Oke. Kemudian yang ketiga, saya membaca surat An-Nahl ayat 106. Mohon penjelasannya yang dimaksud kata kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya mutmainnum bil iman, hatinya tenang dengan iman. Niki kisah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir niku nggih, sekeluarga ditangkap sama orang kafir, dianiaya, disiksa sampai akhirnya bapaknya meninggal, ibunya meninggal. Dan puncak dari matinya atau meninggalnya ibunya niku dengan siksaan yang sangat mengerikan, yaitu kemaluannya ditusuk ngangge tombak akhirnya mati, meninggal. Disitulah Ammar bin Yasir merasa tidak bisa atau tidak kuat menanggung kalau dia harus merasakan yang seperti itu. Yang jenenge cah enom, imannya belum sekuat bapak ibunya.
Akhirnya dia mengucapkan kalimat yang intinya dia kembali kepada ajaran leluhur. Ya wes aku balik meneh, aku ora melu ajarane Muhammad, kata Ammar bin Yasir. Nah, tapi hati beliau masih iman. Nah, itu dilaporkan kepada Nabi SAW, terus turunlah ayat ini yang intinya nggih, orang yang dipaksa, terpaksa, maka dia boleh mengucapkan kata-kata yang yang seolah-olah kekufuran, kembali kepada agama nenek moyang, tapi hakikatnya dia masih iman. Nah, nanti dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar, seorang muslim ketika tidak sanggup mencegah dengan tangan, tidak sanggup mencegah dengan lisan, maka hatinya harus mengingkari, harus. Tidak boleh ngenengke. Hatinya niku lho, misalnya nanti delok wong mendem ngandani rawani, menging rawani, atine niku harus ingkar. Nek main del mawon sampai ngomong alah wis ben jarke wae. Nah, seperti itu imannya bukan lemah lagi, tapi imannya bisa rusak. Contohnya sih dan istri Nabi Lut. Jadi istri Nabi Lut niku kualiane Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir niku tidak melakukan hal yang jelek, tapi hatinya niku menolak. Istrinya Nabi Lut tidak melakukan hal jelek, tapi hatinya tidak melarang. Makanya melihat suaminya berdakwah bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, kok masyarakatnya nggak berubah jika ada neongel tentang homoseksual dan lesbian niku, maka didatangkanlah malaikat kepada Nabi Lut alaihissalam mengabarkan nek besok niku tanahnya itu mau dinaikkan terus di bumi hanguskan, dibalikkan gitu kan. Maka Nabi Lut pun berkata, ini istriku gimana? Kata malaikat, tinggal no, dia sudah bukan lagi golonganmu. Nah, para ulama berpendapat kenapa kok seperti itu, karena istrinya sudah tidak lagi mendukung suaminya. Bahkan istrinya di akhir-akhir waktu kebersamaannya dengan suaminya yang solih ini, seorang nabi itu mesti solih ya. Nah itu dia justru menging suami ini, walah wis jarnoe mas wong yo wis kaya ngono, ra urung mbok kandhani yo ora mapan, ra melu. Wis kesel gua abab. Jadi malah justru menjadi napa istilahnya? Menjadi paku pada bannya si Nabi Nuh, gembosi lah gitu. Hanya bibir dirahmati Allah, jenengan nek ningali maksiatan paling boten niku hati jenengan harus mengingkari. Ndak harus mengingkari lisan, nggak harus mencegah ngangge tangan, tapi paling boten niku hati jenengan harus mengingkari. Jangan kemudian diem aja. Bu, kayak nek wong anu nyimeng lho ning gang ngono kalah wis ben lah ngono. Ra urus nek niku jelek. Nah, tapi kalau ada anak jenengan sanjang ngoten jenengan bilang wis kuwi perbuatan jelek, Allah aja mbok eloni. Ibu ra iso apa-apa, ibu wong wedok ning ibu ra seneng delok ngono kuwi. Nah, benten nggih, yang pertama yang kedua niku benten. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan Riyadhus Shalihin. Pripun? Yang tiba itu memilah bisa masuk ke dolim. Pripun? Yang tiba tadi itu Nggih. apa bisa masuk ke dolim? Nggih, semua bentuk dosa itu dolim. Apapun. Dolim niku enten 3. Dolim pada diri sendiri, berarti dia bermaksiat pada dirinya sendiri. Contoh wong mendem ning kamar, mendem dhewean. Nah, itu orang dolim pada diri sendiri. Atau ning kamar nonton film racetha-racetha niku dolim pada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, dolim kepada Allah. Ini yang paling jelek, paling jahat, yaitu berbuat kesyirikan. Ini nek mboten tobaten donya, ten akhirat tidak akan bisa terhapus dosanya. Nah, kemudian yang ketiga, niku dolim pada orang lain. Dolim pada orang lain dosanya nggak akan dihapus kalau nggak minta maaf atau minta halalnya. Ngoten. Pramila wong didit duwe utang nikah nyaur, kata Nabi SAW, matlul ghaniyi dzulmun. Wong didit kok gak gelem nyaur utange niku dolim. Nah, dolim berarti ya harus nyaur gitu. Mungkin enten piyai niku sugih, sregep haji, sregep umroh, ning utange ra gelem nyaur gitu. Begitu ditagih, salahmu dhewe kowe ngutangi aku. Nah, nek ngoten niku jelek nggih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi sore sebelum saya kesini niku ada orang yang WA saya nanya, apa itu sholih, kata beliau. Ya saya jawab dengan jawaban yang panjang. Intinya sholih itu adalah seorang muslim yang mengikuti aturan main Allah dan Rasulnya, dan itu melingkupi akidah, muamalah, dan fikih. Jadi tidak cuma pada penampilan tok mboten, tidak cuma pada ibadah tok mboten, tapi muamalahnya nggak harus benar. Wong Islam niku salate pun bener alhamdulillah,
maka nek muamalah nggih kedah bener, nek dodol nggih kedah jujur, nek ngomong nggih kedah jujur, kemudian nek ngutang nggih kedah nyaur, ngoten. Jadi tidak boleh kemudian wis ngaji tapi entuk-entukane malah kerep ngutang nek ora tau nyaur, nah niku mboten sae ngoten niku. Dan kula niku anu nggih sering nggih, dadi bar pengajian niku entah di WA, entah diparani tembungi utang gitu. Ning ya terus tak lali. Mungkin mikirnya ustaz iku paling ikhlas gitu. Ya sesuk ora tegel yo an ya, kula ikhlas gitu. Cuman maksud kula kok ngono ya wong urip ya, padahal nggih pun diajari jane gitu. Mboten jalar mboten setri niku, sing jalar nggih enten, sing setri nggih enten gitu kan. Nanti beto anu lho, nanti beto tagihan niku rumah susun niki lho, sing niki daerah niki. Begalon niki. Nah, ana beto tagihan niku. Niki lho tat, kula nek mboten bayar niki, kula niku diusir tat ngono. Lah ustaz di ngono kan ya terus mesake to. Ya nyok gitu. Mungkin kula tuh cicil ben dinten 50.000 nggih gitu. Ya awalnya nyicil pisan pindho bar iki blas. Nggih, alhamdulillah ustaz sugih. Tapi nek ustaz liya kan mesake to, Bu. Nek ustaz kula ngoten lho kalau diapusi ping 10 niku kula jek lemu tetepan. Sing ustaz gering niku lho terus piye? Karek kulit karo balungane tok. Ya Allah, mesake mentah. Dadi ustaz sakniki wis luar biasa. Sampai kula niku natil jelaske tentang riba. Nanti dilokke enten entah enom ngoten. Sampeyan jelas tentang riba haram. Oke, ayate enek kabeh enek. Terus ngene ta. Ngene, jenengan ya harus ketokke solusi. Solusi piye maksudmu? Ya saiki aku butuh motor ya jenengan kudu ngutangi aku tuku motor. Loh, Mas, saiki nek ustaz kon ngono, lah sapa sing sanggup dadi ustaz Mas ngono? Lho ya harus solutif no, ndak bisa menyampaikan halal haram tok, harus solusinya apa. Wow, ngono ya saiki dadi ustaz ngono kuwi ya. Terus nggih, kula intine pokoknya kula tetep kekeh bahwasanya yang namanya dakwah wa ma alaika ilal balagh, kewajiban itu nyampaikan. Sisanya kamu sendiri yang berpikir nek iki haram ya aja mbok tabrak, soal nanti kamu mencari jalan yang lain, panjenengan nyari jalan yang lain monggo lah, tapi jangan sampai ini loh jalan yang dipilih, kan jalan tuh banyak sebenarnya. Nah, ustaz iki kon ngutangi. Motor kan paling mboten kan 20 juta sakniki kira-kira. Nah, kula wis mandel mawon. Dan niku bocah niku nggih mboten mandek ten mriku. Pada suatu ketika usaha menapa potong ayam napa-napa tambah maju enten MBG niki. Goleki kula kok kula nganti kaget aku era janjian karo sapa-sapa kan. Nah, akhirnya kula temoni, oh sampean to Mas. Nggih, Mas. Oh, cerita macam-macam. Iki usaha kula lebih melampah ini. Sakniki enten MBG orderan kathah ini. Nah, sakniki kula niku nyewa kios, macam-macam. Intine pokoke kula niku kurang modal ta ngono. Oh, modal. Lah terus piro Mas ngono yen? Mboten kathah kok namung 30 yuta. Aduh aku. Wah, arep ngapusi dosa gitu kan. Nek ora ngapusi kelangan, napa kula ngapusi mboten, kula sanjang ngeten. Niki Mas, wayah mlebokke bocah sekolah. Anakku sing SMP mungkin mlebu pondok iki biayane sekitar 28 yuta. Bojo kula S3 niku SPP-ne 18 yuta. Anak kula sing TK mlebu SD niku 9 yuta. Aku dhewe ya kuliah ki santri-santri iki engko bayar kabeh kuliah. Ngapunten ya. Padahal jane dite jek nek turahan nek 30 yuta enek. Tapi nggih ngoten niku lho menungso niku. Nggih. Nah terus ya enggak semua ustaz nggih punya kemampuan, enggak semua ustaz punya kekayaan. Jadi ketika ustaz itu menyampaikan jangan jenengan tuntut sebaliknya. Misal ustaz e critake, wah dadi wong wedok iki kudu istiqomah gini. Nek bojone kejak maksiat berarti nek bojone sing elek berarti piye ta kok pegatan aku pengen bojo. Lah nek sakmene mbane terus piye gitu. Nah, boten ngoten nggih. Jadi sesuatu itu dijelaskan berdasarkan ayat dan hadis, kemudian dijelaskan dengan baik. Nah, nanti kok ada masalah setelahnya dibicarakan lagi sampai ketemu solusi yang permanen. Ngoten nggih. Bibi yang dirahmati oleh Allah. Wonten malih cekap nggih. 1867 niki hadisnya dawa. Kita cicil mawon. Nek ra dicicil ndak mencicil. Nah, dari Sahih Bukhari nomor 3113. Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ayub, dari As-Sakhtiyani, dari Katsir bin Al-Muttalib bin Abi Wada'ah, salah seorang di antara mereka menambahkan dari yang lain dari Sa'id bin Jubair. Qala Ibnu Abbas berkata, nah ini berarti sudah kalimat dari sahabat. Sahabat ini berarti sudah dekat kepada Nabi.
awwala mattakhadhan nisa'u al mintaqa min kibali ummi Ismail. Wanita pertama yang mengenakan ikat pinggang adalah ibunya Ismail. Ayo, sinten ibunya Ismail? Sinten? Siti Hajar. Ittakhadhat mintaqon litu affiya asaroha ala Sarah. Ia mengenakan ikat pinggang itu agar tidak terlihat jejak langkahnya oleh Sarah. Summa ja'a biha Ibrahim wa bibniha Ismail wa hiya turdiuhu. Kemudian Ibrahim membawanya bersama dengan anaknya Ismail yang masih menyusuinya hatta waduha indal bait inda dauhatin fauqa zamzam fi a'lal masjid, hingga ia menempatkan keduanya di sisi Ka'bah di dekat sebuah pohon besar di atas sumur Zamzam di bagian atas masjid. Walaisa bi Makkah yauma idin ahadun walaisa biha ma'un. Pada waktu itu di Mekah tidak ada seorang pun dan tidak ada air. Jadi ini hadisnya panjang kisah tentang perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Hajar bersama dengan putranya Ismail meninggalkan Mesir menuju Mekah. Meninggalkan Mesir menuju Mekah. Jadi dapat perintah dari Allah kendeke putrane kali garwane ten Mekah. Padahal Mekah niku dereng enten napa-napa blas menungso ora enek. Jadi zaman dulu niku syukur jam-jamnya belum ada. Terus musafir dari Yaman yang menuju Syam niku nek lewat Mekah niku ndak pernah mampir bablas. Nah, sampai nanti mudah-mudahan enten mriki kisahnya itu sampai mereka itu ketika jalan lho kok kayak nek manuk ning dhuwur muter-muter. Nek enek manuk ki biasanya nek banyu akhirnya mampir. Mulailah mampir nyuwun toya bayar, akhirnya terjadi transaksi ekonomi, kemudian mulailah hidup niku Mekah ngoten. Iku prologe. Niki soalnya silik kas. Tapi ini kalian kula waca. Nah, fa wadu'ahuma hunalika wa wadu'a indahuma jiroban fihi tamrun wasikoan fihi maun. Maka Ibrahim meninggalkan mereka berdua. Nah, ini nek wong sakniki ngarane niki wong lanang tegel, padahal niki perintah Allah lho. Jadi Ibrahim niku nabi yang luar biasa nggih, dicoba kalih bapake, dicoba kalih istri dan anaknya, dicoba kalih anaknya. Dicoba niku maksudnya ngeten. Allah niku mencoba keimanan Ibrahim niku lho. Nah, niki dalam konteks niki istri dan anaknya kan ndekek mriku. Mungkin giran anaknya gede kon beleh ngoten niku lho. Nah, ning sakniki nek enten ngaku-ngaku ngoten niku mboten sah dirungokke. Ngopo anakmu mbok beleh? Aku untuk wahyu kan beleh anakku. Lah kowe iki sapa? Nah, maka Ibrahim meninggalkan mereka berdua di sana serta meletakkan sebuah kantong berisi kurma dan sebuah wadah berisi air. Berarti niki bisa buat pelajaran jenengan Bu, kalau dipamiti garwane, Bu, aku tak kerja ning luar kota, gajine caire 8 wulan pisan gitu kan. Arep transfer ra iso soalnya ning tengah lautan. Padahal jane iso jane. Tapi tak simpen. Nah, iki tak tinggali iki duit 50 juta ya toh, tolong diirit-irit. Nah, nggo 8 wulan gitu kan. Alhamdulillah nek 50 juta, nek 50.000. Summa qafa Ibrahimu muntalikon. Kemudian Ibrahim pergi. Ditinggal gitu aja. Fatabi'athu ummu Ismail faqalat ya Ibrahim aina tadhabu wa tatrukuna bihadzal wadi allati laisa fihi insun wala sayun. Wahai Mas Ibrahim, kata ibunya Ibrahim, ibunya Ismail. Kemana kamu mau pergi? Engkau tinggalkan kami di tempat ini, di lembah, wadi niku lembah yang tidak ada manusia dan apapun di sini. Tanduran mboten enten, sumur nggih mboten enten, toya mboten enten, namung ditinggali seember sekantong niku wau, kalih kurma sekantong topi. Faqalat lahu, maka ia mengulangi berkali-kali. Weh Mas Ibrahim, jenengan ajeng ten pundi? Niki kula kalih larene kok ditinggal ten mriki, gitu kan. Dalika miroron, diulangi berkali-kali, wa ja'ala layal takifu ilaiha, dan Ibrahim tidak menoleh kepadanya. Niku nek sakniki niku drama napa? Drama wong kok Korea. Drama wong lanang duwe bojo enom konangan. Wah. Konangan sing tuwa. Terus akhirnya diselehke ning pundi terus ditinggal lunga. Syukur.
Pek sing tuwa syukur. Tapi niki perintah Allah nggih. Nah, nek sing kula sanjange wau niku drama wong ra cetha, wong lanang ra cetha. Ini kawin meneh tapi ra ngomong alasane sah ya sah nikahe. Tapi kan menjalani berikutnya kan akhirnya jadi dusta toh. Ning ndi Pak rapat, ning ndi Pak pos kamling, ana pos kamling. Pos kamling ngene sapa ini? Qalat lahu, ia berkata, Allahul ladzi amaraka bihada. Sampai dibengoki. Mas, napa niki dawuh Gusti Allah? Laki jawab Ibrahim alaihissalam, na'am, ho'o. Qalat, ia berkata, idzan la yudoyiuna. Nek memang ngoten, insya Allah nggak akan menyia-nyiakan kami. Niki, tapi memang perhatikan. Jenengan selama jenengan niku salat sing bener, mboten riyak, mboten pripun-pripun. Insya Allah gesang jenengan niku mboten disia-sia. Tenan, rezeki niku mesti enten. Ning catetane jenengan nggih mboten neko-neko. Sampai kula niku sering menyampaikan hadis niki, ida asbahta fi sirbihi aminan. Kalau kamu bisa bangun di kampung dalam kondisi aman, wa mu'afan fi jasadi, dan jasad badanmu itu sehat, wa indahu qutu yaumi, dan ada yang mbok makan, maka ana mahizat lahu dunia, kamu itu sebenarnya sudah mendapatkan nikmat dunia yang besar. Nah, yang bisa dimakan umpami jenengan satu orang niku sekali makan niku 10.000, sehari 3 kali 30.000. Jenengan wungu delok dompet isine 100.000, ning omah eneke wong telu, berarti kan jek turah 10.000. Bersyukur gitu kan. Bersyukur. Angger ora neko-neko lho. Ngene iki ya mung mangane sego kucing, padake kucing. Alah. Wong sego kucing sing enak ya enak lho ngono. Kula niku nek mulai pengajian iki dhewek bojo kula, tukoke sego kucing. Kula bales kucinge sisane ora. Wis ra enak, Mbak. Wis ra enak, wis ra duwe kucing ya iki. Nah, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Jadi jenengan ketika menjalankan syariat dengan ikhlas lillahi ta'ala tidak akan disia-siakan Allah. Tidak mungkin wong yang nyuruh itu Allah yang ada di atas aras sana, mosok disia-siakan. Summa raja'at, kemudian dia kembali. Nah, fantalaqa Ibrahimu hatta idza kana inda as-saniyati haitsu la yarawnaha. Kemudian Ibrahim pergi hingga ketika sampai di tanjakan di tempat yang tidak terlihat oleh mereka. Nanti naik terus sampai akhirnya nggak kelihatan, hilang sudah. Istaqbala biwajhil bait tsumma da'a biha ulail kalimat wa rafa'a yadayhi faqala. Kemudian dia menghadap ke arah Ka'bah lalu berdoa dengan kalimat ini sambil mengangkat kedua tangannya. Saya berkata, Rabbi inni askantu min duryati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram hatta balagha yaskurun. Ya Rabb, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di tempat yang tidak ada tanaman, di dekat rumahmu yang suci, agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati mereka condong kepada jadikanlah hati manusia condong kepada mereka. Jadi maksudnya biar manusia itu datang kemudian nanti transaksi tadi itu. Kemudian dan berilah mereka rezeki dengan buah-buahan agar mereka bersyukur. Jadi padang pasir panas, kering, garing, mosok minta buah-buahan. Ini tidak dipikir-pikir ini permintaan sih tidak mungkin. Tapi karena dia punya keyakinan Allah yang di atas aras sana mendengar atau maha melihat, dia yakin itu, maka dia meminta. Ramilah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika nanti pamiti putrane, Bu aku meh kuliah ning Dile nduk, ning Jakarta, ning Yogyakarta, ning Bandung misalnya ngoten. Niku ampun mung diculke tok, mang dongake niki lho. Ya Allah, niki putra kula niku piyai salat, lare kula nggih. Kula culke lare kula nuntut ilmu, nyuwun tulung mang jagi. Ngoten. Ampun mau dicolke, tapi penting tak sangoni akeh, sangu akeh dicolong wong gitu kan. Makanya bimbing dirahmati oleh Allah cobi. Niki jadi belajar sirah itu kadang itu tidak cuma sekedar belajar ceritanya, tapi hikmah dalam hal cerita itu untuk membangkitkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Wa ja'alat ummu Ismail turdi'u Ismaila wa tasrabu min dzalikal ma'. Dan ibunya Ismail menyusui Ismail dan minum dari air itu. Air yang mana? Air yang dibawa Ibrahim tadi. Hatta idza nafida ma fisiqa, sampai airnya itu habis, atishat, ngelak. Kan nyusoni toyone telas terus diujuk susune disedot terus ya telas ngelak akhirnya. Wa atisa ibnuha, akhirnya anaknya juga haus. Wa ja'alat tanduru ilaihi yatawalla au qala yatalabbatu. Ia kemudian melihat anaknya menggeliat itu napa? Kerencalan nek bayi. Nek mulet jeneng anake turu mulet. Bayi kok mulet.
bayi ngelak mulet kejet-kejet niku. Atau beliau berkata bersabda yatalab batu terkapar kejet-kejet niku. Fantolakot karohiyata antanduro ilaih, lalu dia pun pergi karena enggak tega melihatnya. Jadi obah ini ku obah sing mesake, mboten obah nek mulet kan wah anakku tangi turu seger mboten niki. Niki ibuke langsung lunga, mesek ra tegel nyawang ngoten. Nah, fawajadat as-sofa aqraba jabalin fil ard yaliha. Ia mendapati bukit yang namanya Sofa dan gunung terdekat yang adalah gunung terdekat yang ada di hadapannya. Faqomat alaihi summastaqbalat alwadi tanduru hal taro ahadan falam taro ahadan. Dia naik ke bukit itu agar bisa melihat dengan pandangan yang jauh. Barangkali ada orang yang bisa istilahnya lewat nongol terus bisa dimintai tolong, jaluki wedang lah bare basane ngoten. Fahabatot minas sofa hatta idza balagatil wadi rafa'at tarafat dir'iha. Ia kemudian turun dari sofa hingga ketika sampai di lembah ia mengangkat ujung kainnya kali cincing summa saat sa'yal insani al majhudi hatta jawazat al wadi. Kemudian dia pas turun itu sambil cincing lari, bagaimana larinya orang yang kelelahan sampai akhirnya melewati lembah yang tadi ada putranya. Summa atatil marwada faqamat alaiha fanadorat hal taro ahadan falam taro ahadan. Jadi memiliki sofa, memiliki marwah naik, mboten enten tiyang medhuk melih kalih cincing mlayu mereka ben delok enek wong ora, nggih mboten enten melih. Fa fa'alat dzalika sab'a amarat, diulang-ulang ping 7 mereka. Qala Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas pun berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadzalika sa'yun nas bainahuma. Maka itulah asal mula sa'i manusia antara keduanya. Jadi itu memang perbuatan dari ibunda Nabi Ismail yaitu Hajar, tapi kemudian Allah syariatkan menjadi syariat. Makanya nggih kemarin niku enten penyembah-penyembah reca niku ngomong, malah wong Islam ki nyembah Ka'bah, nyembah watu kae jenenge Hajar Aswad gitu kan, mboten nggih. Jadi semua yang kita lakukan itu menyembah Allah, mengikuti perintah Allah. Allah merintahkan kita itu kita lakukan. Makanya kenapa iblis itu diperintahkan sujud kok enggak mau, maka dia dihukumi kafir. Ya, karena dia membangkang perintah Allah, bukan karena adame, bukan. Makanya Nabi mengatakan kalau boleh manusia itu sujud, wong wedok, bojo-bojo kita akan sujud ning sing lanang. Tapi karena enggak boleh, enggak saya perintahkan. Nah, maka yang namanya Abu Bakar As-Siddiq ketika melihat Hajar Aswad, beliau itu kemudian mengatakan, iki nek orang mergo nabiku tau ngambung kowe, aku mau ngambung kowe. Jadi bukan karena Hajar Aswad bukan, tapi karena syariat Allah, syariat Rasulnya. Ngoten nggih. Terus jenengan ngubengi Ka'bah niku mboten karena Ka'bahe mboten, tapi karena perintah Allah ngoten. Jadi bukan karena nyembah Ka'bah mboten, tidak ada ngoten niku dalam Islam. Nah, maka di sini kita turun dari Safa Marwah, memang itu berawal dari perbuatan beliau Hajar, ya, tapi bukan berarti kemudian ya, kita semata-mata untuk mengenang beliau, enggak. Itu karena ibadah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma asrafat alal marwadi sami'at sautan faqalat sohin turidu nafsaha. Kemudian ketika ia berada di Marwah, ia mendengar suara lalu berkata diam kepada dirinya sendiri. Summa tasamma'at fasami'at aidon, kemudian ia memasang telinga dan ia mendengar lagi ada suara diam. Faqalat qad asma'tu in kana indika ghiwasun. Kemudian dia berkata, aku sudah mendengar jika engkau punya pertolongan. Fa idahiyya bil maliki idda mudii zamzam. Tiba-tiba ia melihat ada malaikat di tempat munculnya air Zamzam. Nah, jadi manusia itu selain nabi bisa ketemu dengan malaikat. Fabahasa bi aqibihi au qala bijanahihi hatta tadu alma. Malaikat itu menggerakkan tumitnya atau beliau berkata dengan sayapnya hingga akhirnya dari tanah keluarlah air. Dan itu sejak dulu sampai hari ini mboten kering. Enten sing ngomong kuwi dijoki ngapusi. Nek dijoki dah treke kae ra karu-karuan. Wong sakniki lho nek piyai tunggal niku dereng sing diunjuk lho nggih sing dibeto mantuk niku 5 liter. Niku nek enten wong 2 yuta pas haji nika niku mang ping kemawon pun pinten 10 juta liter niku sing dibeto dereng sing diunjuk macam-macam. Makanya bimbing dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala niku jelas ngapusi nek sing ngomong ngoten niku. Nah, faja'alat tuhawwiduhu wa taqulu biyadiha hakada.
Maka ia membuat cekungan, airnya keluar terus dibikin cekungan, kayak bendungan ngoten niku. Sambil menadah dengan tangannya sendiri, diunjuk karena saking ngelake. Wa ja'alat taghrifu minal ma'i fi siqaiha wa huwa yafuru ba'da ma taghrifu. Ia menuangkan air ke wadahnya yang sudah kosong, sementara air itu terus ngalir. Jadi dituangke ben nek barangkali ora metu, barangkali nek saking panasnya menguap ke endang, metu tade. Pun niku pun refleksnya wong wedok. Apa istilahnya? Gercep. Piye carane anake aja nganti mati ngelak. Ndak apa-apa. Wong wedok harus ngoten. Wong wedok udan omahe trocoh meh banjir meneng ae dolanan HP. Wong wedok model apa ae. Nyandak ember ora, nyandak pel ora gitu. Omahe ambruk ya tetep dolanan HP. Astagfirullah. Wis bencana hari ini ibu-ibu. Ini pun jam dan pun jam 5 niku nggih pun sampai mriki riyen men sampai mriki riyen. Nggih Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku kisah nggih tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dan ibunda-ibunda mereka, ibunda Ismail alaihissalam yang insya Allah nanti akan banyak hikmah. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya maaf. Wa'alaikum minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz yang telah menyampaikan tausiah pada sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita.